game yang ketiga. So Epic Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Apakah mereka bisa membuktikan? Karena kalau ngomongin soal Fanny, Farlane yang tadi sempat kita bahas dipegang Psychots terus menerus, ini udah selesai solusinya, Be. Iya, udah ketemu nih. Engage early game-nya ya. Apalagi mungkin dengan adanya Baloyski di high loss. Kemarin kita sempat lihat Baloyski high loss. Dia benar-benar mainnya ofensif banget. Berani untuk buka kolam juga di early game. Tapi tidak boleh lupakan juga nih. Debut dari Baloyski dengan high loss tidak begitu manis sepertinya, Lin. Ya, bahkan udah ngebuka langsung tadi dari Revitalize ya di awal. Tapi ngomongin screening, ya high loss dia super strong. Super strong banget sih. Super strong, regainnya sangat cepat. Bahkan kita lihat di sini pasukan dari tim EVOS, mereka harus berhati-hati karena Vincent dengan Nolannya bisa makan Brans kapan aja. Dan harus hati-hati juga dengan emblem yang kita bisa lihat. Damage yang akan cukup dari Vincent dengan Lethal Ignition. Konsepnya sama sih sebenarnya sama Fanny-nya Navel. Ya, Rapture juga ya. Tapi mungkin bedanya di sini Anavel menggunakan Swift. Emblem by IndiHome yang sangat-sangat detail juga dengan Lethal Ignition dari kedua jungler kita. Bedanya Anavel udah level 4 sekarang. Itu baru makanya aku pengen ngomong tadi, Profesor. Waduh, udah level 4 lagi. Auroranya untung dari awal langsung disengage. Kalau tiba-tiba depan sana, pasifnya akan terbuang sia-sia, Prof. Atau targetnya malah ke Veldora nantinya untuk ngedinai dia dapetin level yang keempat. Dengan cara melakukan ganking ketika Psychots masih terlalu early untuk melakukan fight sekarang. Oke. Harus maksimal banget sih gerakan dari Fanny-nya. Kalau dia gagal ngambil early-nya, gua rasa mid game gak bakal segampang itu untuk dipegang. Iya, itu aku juga setuju banget. Ditambah lagi dia ada top lane, walaupun mereka punya Nathan sekalipun. Tapi jangan lupakan, kau juga hero lead game. Tapi Dreams, mau coba dipokim gitu saja. Psychos di depan sana akan coba membantu pasukan dari tim Kick Farm untuk mundur ke arah belakang. Belum level 4, dan ini bakal di-delay lagi. Tengahnya bakal dikasih. Untuk Psychots mereka tukeran. Wah, waduh terlalu sakit kali ini untuk Dreams. Jangan sampai dia dipaksakan untuk flicker di awal permainan. Di saat belum ada implosion. Dia harus menggunakan flicker dan bahkan first blood. Oke. Dari Aboy. Ini dipaksakan. Sadera? Ada Kaden, ada Blazing from Brad. Berhasil mendapatkan satu point kill dari top lane. Dan ini menjadi pertukaran yang gak bagus pastinya. Karena War Turtle maksudnya tetap di setup juga oleh teman-teman dari Geek Fam. Dan ini bakal free. Ya, tapi pertukarannya adalah Cadera. Sehingga mungkin yang dicari oleh teman-teman dari EVOS Glory adalah memperbesar kemungkinan kemenangan dari Gold Lane. Tapi ini dia team fight. Oke, langsung team fight dari bottom lane. Menuju ke serang Baloyski, menuju ke belakang dan Anavel. Target utama mereka dengan Vincent. Dengan Katsonnya belum keluar. Tapi depan sana Vincent tersiksa. Double kill. Triple kill. What a still couple from Anavel. Lihat, mereka salah Geek Farm. Mereka bermain di gang yang sempit. Mereka bermain di tempat Anavel bermain jungkit-jungkit. Lokasi yang sempurna untuk Fanny dari Anavel. Yang bisa ngedeliver damage begitu pas sekali. Dengan steel cable bahkan target utama dari Geek Fam. Orange buff. Lim. Gak berhasil dapetin. Iya. Lim, mereka bermain di tempat yang sempit. Ditambah lagi tadi kita udah mengetahui bahwa memang Anavel tidak hadir di Turtle. Karena purple buff memang lebih penting dibandingkan dengan Turtle. Dan bakal lihat Anavel dengan nikmatnya bermain jungkit-jungkit dan Katsuno terakhir memastikan sebelum Vincent keluar dari jungle. Menit 3, Heptasis, item pertama bagi Anavel. Ini membuat early game-nya bagi Fanny bener-bener enjoy banget. Hati-hati untuk Cadera ya. Karena bisa banget nih menjadi target. Bahkan kayak bisa dibilang Cadera lah satu-satunya target yang paling enak untuk dimakan. Bahkan kalau bisa kita bilang, Purify akan ke-trigger selalu. Tapi Veldora depan sana, bakal coba dihajar oleh seorang Psychos. Dan itu dia, kapten kita. Diketahuin sama Harper ya barusan. Iya, Psychots dengan pressure-nya Infernal Pursuit yang begitu kuat juga. Bisa di-spam. Apalagi ketika kehadiran dari Anavel masih tidak terdeteksi. Takutnya nih tiba-tiba Veldora yang berada di bottom lane tadi ketika sudah mengeluarkan Primal Wrath dia malah yang terpick off tiba-tiba. Gak muncul sama sekali ya Anavel. Gak muncul sama sekali dari. Dia nyari target dan ini bisa siapapun jadi target dengan ya snowball di awal, Heptasis. Ini make sure damage-nya cukup. Ini lebih mengerikan daripada Fanny yang mainin 4 kabel atau 6 kabel sih. Pressure-nya nggak bener-bener terdeteksi. Sementara Brans berani banget untuk farm di bagian top lane. Karena dia sadar dia bisa di-cover-cover saja dan Veldora menjadi target utama. Katsuno dikeluarkan. Bunyokin. Tapi sayang sekali. Kali ini para pasukan dari tim EVOS mereka harus mundur. Target utama mereka menuju ke seorang Dreams. Target menuju ke Baloyski. Tanpa ada following up damage, Dreams terlalu sakit kalau ditempel terus oleh Ring of Punishment. Itu ya hukuman dari seorang Baloyski. Tapi sama-sama dibonyokin dan Dreams mencari posisi. Oh, mencari posisi, Bloodshot!
Merasa berangkat dua, Wopo, Kobo, Combro, dan Anabel akan coba melakukan eksekusi. Target belakang menjadi sebuah jawaban. Tapi nampaknya Aboy kali ini masih dapat satu momen dan Anabel masih bertahan. Regenerasi yang membuat dia bertahan, membuat para pasukan dari tim EVOS kehilangan 2 pemain saja. Hampir 3 loh, Lim. Hampir 3. Hampir 3, tapi lihat dari kondisi Turtle yang gak mau di setup dua-duanya ngebuang Retribution dan memilih Flicker Aboy kali ini yang tidak bisa head-to-head dengan Cloudcon membuat Cloudcon jadi bersinar. Tapi saya sekali dan Cloudcon tidak di-take-off, tidak dimakan. Itu dia, ketika mid lane-nya kalah, di mana mid lane mereka lawannya akan lebih bersinar. Aboy nggak bisa ngemegangin Cloudcon hingga Cloudcon berani menggunakan flicker ke depan sana. Karena mid kalah, Lim. Ya walaupun memang damage-nya masih terlihat kurang tadi ya. Tapi seenggaknya nggak ada korban, Vincent nggak tumbang. Dan juga dari Cloudcon nggak tumbang, reset lagi. Turtle kembali di setup dan ini harus diperhatikan screening dari Baloy. Mengerikan sekali. Ini kalau misalnya Cloudcon nggak megangin Aboy, ini bisa kembali Tapi top posisinya lane loh. udah ada entropy barusan digunakan. Cadera sudah menggunakan ultimate-nya. Entropy tersebut kayaknya benar-benar kayak nge-stop gerakan dari Cadera untuk melakukan farm. Anabel targetnya berikan soal Cadera. Itu dia. Hilang begitu saja dan ini dia target ternikmat. Yes. Terlesat dari seorang Fanny. Lezat dan bergizi. Karena tadi Brans mengeluarkan Blazing Duet di top lane. Entropy mau nggak mau dibuka kan bagi Infonya? Cadera dan info. Infonya valid. Langsung di engage. Oke, engage depan sana. Dengan Vincent berhasil mendapatkan turtle kedua. Goal dari seorang Cadera setidaknya agak sedikit ada gendongan. Dan Aboy, sebenarnya ini aku ngeliat dari Geek Farm sekarang agak cukup bolong di arah mid lane ya, Profesor. Ya, Walaupun dia yang dapetin first blood ya. Ya lagi-lagi, tapi kalau ngomongin soal pertukaran ya, lihat di target lagi loh backline-nya. Dan itu dia, ketika aku bilang dan bahkan Miss Cable dilakukan, Dreams di depan sana mencoba terus semangat. Ada Blazing Blood from Brad! Backline and suara saya hilang. Vincent jadi target utama dan Aboy ter-take down. Karena semua jawabannya, semua Purify menyelamatkan sosok Brans. Dan itu dia, a Blazing Blood from Brans. Hadirnya King Brans langsung bisa membuat perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Bahkan dengan poke damage dari Anabel yang cukup tadi membuat Aboy low banget dari SP-nya. Ke-trigger dari pasifnya dan Vincent. Itu yang ditarget. Itu target yang sangat baik. Dari mid lane-nya udah goyang. Ini yang membuat Cloudcon berani seperti tadi. Ya keseimbangan tersebut yang membuat targeting dari Brans langsung berani jump ke belakang. Ditambah, ini dia, menit 7. Cloud yang terbaru tanpa mana udah langsung aja Demon Hunter Sword Golden Staff. Menit 7 join fight. Team fight, untuk apa lagi? Nggak usah bermain untuk lama. Semakin nge-relay game ini, EVOS semakin kalah. Iya, Profesor. karena ada Nathan juga dan Dreams. Halo Vincent. Oh, Vincent. Halo Vincent. Happy birthday untuk yang kesekian kalinya Vincent. Ulang tahun secara berturut-turut di kedua game. Bahkan Cadera yang telah keluar. Membalikan kembali kanan mereka kehilangan selesai count. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm setidaknya pertukaran 1 untuk 1 yang tidak adil. Iya, tapi menurutku bener-bener gak adil sih. XP laner tuker sama jungler. Sementara 1-3-1-nya berjalan dari EVOS Glory. Mereka hanya akan mengandalkan Psycho's Dreams dan juga Cloudcon untuk menjaga bagaimana turret di mid lane. Untuk Cloud dan Fanny, dia bisa bertugas untuk melakukan split push sendirian. Harus lebih aware lagi sih. Dengan rumput-rumput yang mungkin belum di-open juga. Trapping dari Dreams itu memang mungkin ya salah satu rumput yang hampir nggak disamperin lah ya sama Dreams. Tapi ya tetap kali ini ada perbedaan yang harus lebih waspada dari Vincent. Wih, apalagi Dreams-nya ready flicker sekarang. Oh, ini info. akan menjadi sebuah info yang berbeda. Info yang didapatkan dari tempat sana. Itu adalah makin sama pasukan tim Geek Farm di backline. Cadera hilang. Menjadi target utama. Aboy target kedua. Tapi dengan ada jam flicker. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm berasa berada backline mereka. Dan satu kombinasi dari Brans dan juga Anabel. 2 dive in. 4 hilang. Porak-poranda. Geek Farm. Revamp ternyata kali ini udah disedot. Darahnya habis oleh sang macan. Menyisahkan Baloyski sendiri, bahkan Baloynya terlihat di skip. Mereka nggak peduli dimanapun Baloy, ada targetnya urusan. bukan Baloy. Dan sekalipun Baloy masih satu-satunya yang tersisa, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Wow, menit 9 mereka sudah bertemu dengan bibir dari best turret Geek Farm, Profesor. Oh, ini dia. Ini dia bagaimana dominasi early game yang begitu manis dari EVOS Glory. Ditambah lagi Brans hadir dengan Blazing Duet yang sedari tadi on point sekali. The Mr. Bombastic yang benar-benar bisa mengeksekusi game ini. Sehingga nanti Anabel udah tinggal target aja ke belakang. Mr. Bombastic become a fantastic di game kali Cari ini. caderanya. Gara-gara sekarat kena Blazing Duet. Brans
tinggal satu item sepertinya akan menuju ke Winter Crown. Ketika dia selesai dengan adanya Winter Crown, makin sulit juga nih untuk bisa di stop dari Cloud-nya dengan Blazing Duet. Alright, dan bahkan para pasukan dari tim EVOS Glory. Kali ini mereka menyaksikan kalau para pasukan dari tim Geek Farm kehilangan tempo. Kebingungan, split push gak bisa. Jalanin jarak jauh nggak bisa. Dengan defense high ground juga tidak terlalu kuat. Dan bahkan ada Dreams di depan sana. Dengan siap menunjukkan implosi yang mereka miliki. Pasif telah hilang. Target mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Biarkan pasifnya menjadi sebuah trigger terlebih dahulu. Setuju. Winter Crown sudah diamankan oleh Brands, tapi itu bukan menjadi alasan. Mereka harus dive in. Mereka harus mengandalkan Dreams juga nih, Lim. Karena Dreamsnya dari tadi ready banget dengan flicker yang dia miliki. Implosion juga bisa dibuka kapanpun. Prof, ini Dreams udah enak banget. Walaupun dia ke arah depan sana, Implosion yang gak dapat kehadiran dengan Purify-nya. Itulah tugas Anavel untuk eksekusi. Bahkan gue ngeliat lagi satu skenario yang dimana Brandsnya buka duluan dengan Winter. Iya. Sekarang semua Anavel yang akan eksekusi. Malah Wah. ngebait ya jadinya ya. Iya. Langsung masuk enak, waduh. Ya makanya dia bikin Winter kan. Biar Iya. dia gak ada yang ganggu sama sekali. Jadi dia buka duluan, gak expect dari Geek Farm-nya bakal berkumpul. Ketika ada Implosion itu bakal jadi umpan untuk Dreams. Ya, bahkan eksekutornya Fanny dan untuk Vincent ketinggalan level cukup jauh juga. Ini bahaya banget sih. Gak boleh sembarangan depan sana. Karena lihat trigger terhadap seorang Baloyski. Dan Baloyski nanti ke trigger karena revitalize-nya. Ini menandakan EVOS langsung tahu, oke. Glorious Pathway-nya gak bakal bisa membuat Baloyski selamat gitu. Dan Oh. dari tadi dibiarin, sakit juga. Poke damage dan keluar Glorious Pathway. Ya, baru gak nyampe sedetik kita bicarakan, Profesor. Ya tapi lagi-lagi sih ini mengerikan emang Cloud dengan Demon Hunter Sword. Mereka kita tahu juga power dari basic attack-nya sangat-sangat tinggi. Dan Hylos adalah tipe kali hero yang memang punya full HP tinggi tapi tidak dengan defense yang dia miliki. Sehingga Demon Hunter Sword per basic attack-nya akan membuat Hylos bonyok pelan-pelan. Gue lebih suka Branch item terakhirnya menuju ke arah Malefic sih. Damage. Kalau enggak si Halberd. Full Biasanya damage kalau ya. udah Winter damage sih. Iya. Jadi dia nggak worry lagi. Di cancel lagi Blazing Duet atau dilawan balik. Atau bisa main front to back juga kan. Pemain Cloud bakal dilihat kuat atau tidaknya ketika dia bisa ngelakuin poke damage banyak atau tidak. Semakin banyak poke damage yang bisa diberikan itu Maksimal. Itu bakal maksimal banget untuk Cloud-nya. Apalagi ketika BMI-nya pun belum digunakan. Ya, karena kita juga melihat di sini pun Purify. Berarti tandanya dia akan coba masuk ke dalam ataupun dia melakukan poking dan trigger. Ingat, trigger dari Veldora itu bisa sangat mahal loh. Veldora, itu flicker dia. terbaca. Flicker, itu dia yang udah gue bilang. Trigger Veldora itu akan sangat mahal. Banget di sana Anavel berhasil mendapatkan Lord. Bahkan sadar dari Cole tahu akan di-flickerin. Oh, Dreams. Kenapa? Masih mau ngejar kah? Enggak sepertinya. Enggak mungkin. Kalau misalnya masih dikejar, ini akan kerugian untuk Geek Farm loh. Iya. Baloy harus lepasin aja sih Parpol ya. Lebih tepatnya Vincent mungkin di sini yang memberikan purple buff. Lepasin aja purple Gak buff-nya. bisa Prof masalahnya. Harus ngelakuin defense atau minimal cut wave sih dari Nolan-nya. Karena itu power dari assassin sebenarnya. Terus satu lane ya, biar nggak ada 3 lane push. Masalah top Lord-nya ini di top lane, bawahnya tadi itu udah jadi zona yang dipegang sama EVOS. Ini agak susah juga sih kalau mau kontrol. Iya sih. Di satu sisi kayak mereka ngelakuin freeze. Wah, Untuk bisa melakukan 3 lane push. Apalagi Cloud Kun, Wishing Lantern. Depan siapapun yang terkena Eternal Guard akan menerima damage butterfly yang begitu menyakitkan. oke. Baloy. Dan bahkan di depan sini perpasukan dari tim Geek Farm. Mereka udah standby on position di arah top lane. Mereka udah siap menuju ke arah PS Surai. Ghost Fight terbuka. Dan pakai Cyclone Stone dengan Kandera. Implosion! 11 dengan Frombrand. Berhasil memperapurakan para pasukan dari tim Geek Farm. Tersisa Vincent. Dan Kandera gak bisa bertahan untuk lebih Oh lama no. lagi. Kandera down. Kandera down. Vincent dan juga Veldora tersisa seorang diri. Membuat para pasukan Cyclops. dari tim Geek Farm. Cyclops, Walaset, Oakway! Hampir terjadi. Dan tim Geek Farm masih bertahan. Masih bisa di defense. Kehilangan 2 best turret belum menjadi akhir bagi Geek Fam juga kehilangan 2 member. Adera dan Baloy ditukar dengan Dreams dan Psychots. Tahan nafas kalian sejenak. Karena team fight masih bisa dijalankan kembali ketika 80 detik lagi Lord akan muncul di top lane. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa memang Geek Fam sudah kehilangan banyak sekali base turret. Ini akan membuka potensi dari slow push-nya EVOS Glory itu yang pertama. Yang kedua, Anavel. Dia tidak terdeteksi. Dia bisa saja melakukan flanking ketika nanti dia menemukan target yang bisa dia kill. Either dari Vincent atau Cak Dera. Ini poin terpentingnya adalah Win of Nature-nya Cak Dera sih. Selama belum Win of Nature, gue rasa dia akan tetap susah. Karena dia rush langsung ke Holy Crystal. Nah, ini juga pertama, dia serba salah, Profesor.
sekarang dia butuh win of nature. Tadi dia butuh untuk damage. Iya. Dia butuh nahan damage side coach. Jadi serba salah, Lim. Seenggaknya dia nggak takut dengan Blazing Duet. Atau dia nggak takut dengan Fanny yang terbang ke arah dia dengan Wind of Nature. Tapi kalau misalkan belum jadi, kasusnya akan beda. Entropinya akan terbuang. Dia nggak bisa ngedeliver damage tanpa entropi. Karena Purify. Di sini beda sama game yang pertama ya. Chadera membawakan Purify. Jadi dia nggak punya Battle Spell Escape lagi. Dan bahkan sekarang posisinya di balik Geek Fam. Benar-benar dikuasai di area jungle-nya. Baleski terdeteksi dan bahkan langsung mengejar Cloud. Glorious Pathway. No. Menjadi target utama. Ternyata fail begitu saja. Kadena free hit dari belakang. Anafel baru coba datang. Dan Setelah Twitter. Blazing Duet. Masih bertahan tapi Vincent. Oh, no. Atau Noel berhasil mendapatkan Shutdown. stun. Dan shutdown terjadi. Anafel harus mundur ke arah belakang berpasukan dari tim Geek Farm. Mereka bakal coba untuk mengejar di mana Cloud berada. Zoning out yang terjadi. Lihat kondisinya berbalik. Mereka terlalu terburu-buru memaksa tim fight. Bahkan Vincent membuktikan kalau trapping yang dilakukan tadi sangat-sangat efektif. Lord bisa langsung di setup juga oleh Geek Fam dan bakal menjadi Lord gratis untuk mereka. Oke. Bahkan purple buff-nya Oh, dapat take Aboy. over oleh Aboy. Dengan adanya Hailstone Blast. Dan bahkan membuat kali ini power dari Fanny-nya Anafel hanya bisa melakukan defense di dalam area base-nya. Untuk urusan basic attack, tinggal nanti menunggu Brans. Dan kalau kita sedikit intip dari replaynya, memang Brans di belakang sempat terdeteksi. Sehingga membuat Vincent menahan terlebih dahulu, Wah, dia datang laju lagi. ke depannya dan dia muncul kembali dengan fracture. Gak ada BMI juga kondisinya. Dan kena Wind of Nature. Gak bisa ngapa-mana juga. Shutdown Brans ini mahal banget. Mahal. Langsung membuat ya semua yang di setup oleh EVOS sekarang dibalikan. Gold aja dipegang oleh Geek, Lord dipegang oleh mereka. Dan mereka harusnya bisa dapetin ya beberapa inner turret yang masih berdiri. Tadi aku lihat sih gimana dia tahu tidak ada BMI, tapi dia top lane, jalan top lane, lagi top karena lane. BMI, tapi dia harus top lane. Vincent, one man situation akan menjadi pilihan utama untuk Gak ada seorang buff. Anafel. Gak ada purple buff, tapi Anafel masih coba untuk one by one dan dia harus mundur ke arah base-nya karena dia mid lane. Perpasukan dari tim Kick Farm telah membuka menuju ke arah bibir dari best turret EVOS dan Limplosion! Dia membok-bombokkan, tapi tanpa ada peluang yang tidak berhasil dan tercancel begitu saja dan Veltor one pound situation membuat perpasukan dari tim EVOS. Mereka porak-poranda kehilangan dua pemain. Mereka masih coba untuk melakukan team fight, distraction terjadi dan Anafel cuma bisa melakukan clear dengan adanya gameplay karet kabel. Ya, yang masih bisa bertahankah? Minion di bagian bawah masih belum selesai juga. Mereka akan tetap mencoba dapetin best turret. Tapi mereka nggak bakal bisa end game. Mereka cuma mau best turret aja untuk memastikan kalau Lord selanjutnya mereka akan punya kuasa akan hal tersebut. Bahkan Iya, gak iya. bisa best turret. Gak bisa sih, karena mau gimana pun Super Minion sudah habis. Bottom lane juga masih ada Cloud tadi. Dengan adanya efek terrifying itu membuat malah Caderanya mundur ke belakang dengan adanya entropy. Dan sekarang Brans kembali dengan Winter Crown. Wah, ini Gold Swing yang ngeri banget. Langsung 4.000. Ini gini nih, situ. Ya, terjun bebas Itu langsung. kalau di grafik langsung terjun bebas itu. Dan Blade of Despair dari Anafel, dia mau instant kill untuk siapapun yang bakal ditemui. Tapi Vincent untuk sekarang, Makanya Vincent ngumpet-ngumpet Prof dia tadi. ya dia butuh sih Rose Gold Meteor atau bahkan mungkin Winter Crown untuk bisa menghindari damage dari cutthroat-nya Fanny. Karena semakin lama game berjalan, top lane ini malah jadi keuntungan buat EVOS Glory. Gak ada best turret ya. Akan terus-menerus dipush dari Super Minion. Sementara dari item Veldora dengan adanya Starlium, ini bahkan bisa ngasih damage juga. Harus hati-hati dari Brand. Iya. Yang tadi sempat adu hit loh. Benar, dia untungnya masih ada Rose Gold Meteor ya. Kalau nggak mungkin itu bakal ada cerita yang berbeda. Dan di sisi lain Divine Glaive juga untuk Cloud 10 assist. Dia bener-bener bisa torehkan berkat bantuan dari Glowing One ditambah lagi dengan adanya Wishing Lantern. Satu kali tumbang. Ini angka yang bagus banget sih sebenarnya. Untuk posisi dari mid laner juga kan. Dengan lawan Assassin. Mungkin akan ada menjadi cerita yang lebih baik juga ketika memang nanti kalau seandainya nih setup dari Dreams bisa disempurnakan juga. Beberapa kali kita lihat Implosion ya kena ke arah banyak tapi nggak ada follow up damage yang pasti. Oke, top lane-nya coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Geek Fam ingin mendorong top lane-nya, baru mereka coba untuk menghadirkan dirinya di Lord. Iya, karena mereka sadar mereka memiliki keuntungan dari mid lane. Dan para pasukan dari tim Geek Farm mereka ngebuka vision menuju ke arah parcel tetap tidak akan bisa didapatkan oleh seorang Anafel. Lepaskan, relakan. Karena menurut aku satu-satunya yang bisa membuat Anafel bertahan ya udah nggak usah terlalu komit untuk kontes, flank gaming, mainin di arah backline-nya. Karena satu-satunya cuma itu doang, Prof. Dreams? Dream, Implosion berhasil mendapatkan dua. Following up ke arah belakang, tenaga terlepas sana, tapi Cycles gagal untuk memberikan damage. Terlalu terburu-buru, dua flicker yang telah keluar memberikan informasi dari Kick Farm. Mereka bisa melahap Cloud ataupun Dream sekaligus. Tapi nggak ada retribution Vincent. Mungkin ini bisa jadi informasi yang mahal juga. Apalagi Lordnya, mereka komit, mereka pegang. Lord Dance bisa dilakukan. Dreams tanpa adanya Implosion.
Ini juga menjadi satu hal yang buruk pastinya untuk EVOS. Tarik ulur gaming yang harus mereka lakukan. Karena tarik ulur itu, powernya ada di Dreams. Tapi ya kita harus lihat di mana Brans belum memaksimalkan Winter Crown untuk menuju ke arah dalam ya. Karena dari tadi kita lihat Winter Crown untuk defensif. Bahkan kita belum lihat Psychots dengan flickernya ya. Apakah dia bakal in atau out untuk flickernya? Karena mau gak mau harus ada reset dulu dari Geek Fam nih. Semakin lama mereka coba engage Lordnya. Dengan tempo yang seharusnya udah mulai diturunkan sedikit, Lordnya sudah di reset, mereka akan fokus untuk kontrol dari far lane-nya. Dan gak pernah lepas buff dari Anavel. Selalu ditabrak. Mau gak mau. Ya karena kalau diberikan Anavel bakal enak banget ya untuk lakuin split push. Dan yang dikhawatirkan adalah nanti akan terkena satu gerakan, tiba-tiba minionnya udah numpuk aja untuk EVOS Glory dan endgame bisa tercipta di sana. Yang ngomongin split push juga belum ada pergerakan nih dari keduanya. Mungkin kalau lihat dari posisi Gikron sekarang, mereka lebih ke defensif. Far lane-nya diunggulin sama EVOS dengan best turret yang udah hancur. Ya Tapi Vincentnya juga show sih. Lordnya tetap nggak dipegang sama EVOS juga. Jadi kayak kontrolnya ini bakal dipegang sama Gik. EVOS mana berani megang Lord kalau kondisi saat ini. Gimana caranya dia berani pegang Lord sedang saat ini dia sangat sulit untuk bisa team fight. Gak ada purple buff. Vincent nggak kelihatan posisinya. Kadera di pick off nggak ada jawaban. Mau gak mau Kadera dia harus kehilangan frontlinernya dulu baru dia bisa dimakan. Tapi seenggaknya Glory Spectre udah kebuka. Yaitu dampak dari munculnya Nolan di bagian top lane. EVOS, mereka nggak cuma diam. Mereka coba sesuatu, mereka ngelakuin sesuatu ketika muncul Vincent di atas. Tapi lihat, hadirnya Vincent juga ini membuat gebrakan untuk Geek Fam. Oke, cepet nih. informasi cepat di depan sana. Bakal coba disoling ke antara Paleski. Putar balik ke arah yang salah. Tapi nampaknya kalau para pasukan dari tim Geek Fam berhasil mendapatkan Lord. Lord Pepe ya. Oh, double! Tercatat! Belasiran from Pras kali ini tidak terlalu berarti karena para pasukan dari tim Geek Fam berhasil diporak-porandakan. Dua akan hilang, EVOS, porak-poranda. Gak ada jawaban untuk pulang. Oh no, Brans. Mereka kehilangan sosok dari Oh, no. seorang Brans. Ini akan menjadi sebuah masalah besar. The double kill. Tidak ada jalan untuk pulang oleh Brans. Di depan mata, best turret tersisa. Cloudwood dan Drift. Ini tandanya, ini bencana. Tersisa 4 member Geek Fam. Melawan 2 member, waktu tercepat untuk Anavel. 25 second, mampukah EVOS Tidak bertahan? mampu, tidak akan mampu. Karena Caldera berhasil di depan sana. Dan para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka mencoba melakukan endgame. Fokus ke arah best turret. Vincent berhasil membuktikan kemenangan Geek Fam